Pariwisata menjadi sektor yang ikut terpuruk di tengah pandemi. Namun di sisi lain menjadi salah satu tumpuan untuk bisa memulihkan perekonomian negeri. Bagaimana caranya? Mampukah Menteri baru di sektor Parekraf membawa energi baru bagi pariwisata yang berkualitas di saat Indonesia masih berjibaku dengan waktu dan angka dalam menangani COVID-19? Kita sudah bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam Pak Menteri. Saya belum bisa mendengar suara Bung Sandi. Mungkin teman-teman di studio bisa diperbaiki. Yang jelas, karena ini wawancara saya pertama dengan Bung Sandi, saya mau mengucapkan selamat mengemban tugas baru di Kabinet Indonesia Maju. Siap ya? Ya, insya Allah siap. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi, berinovasi, beradaptasi, menyatukan seluruh langkah-langkah kita ke depan, memastikan kita bisa mengatasi dari sisi kesehatan, terutama bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan membangkitkan, memulihkan sektor pariwisata ini. Berbenah sesuai dengan arahan dari diskusi saya dengan Bapak Presiden. Bung Sandi, begini, sebelum kita bahas soal pariwisata di tengah pandemi, saya mau bertanya lebih dulu. Anda menggantikan Pak Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anda masuk ke dalam kabinet setelah reshuffle. Apa yang kira-kira membuat Presiden lebih yakin Anda bisa bekerja lebih baik di sektor Parekraf dibanding Pak Wisnu Tama? Ya, tentu secara etika itu prerogatif Presiden, hak prerogatif beliau. Dan saya melihat bahwa ini satu tugas yang amat sangat berat ya. Karena kalau dilihat konteks dari COVID-19 ini, kebetulan saya ini baru juga sembuh dari COVID-19 ini. Di hari yang sama saya dipanggil ke istana. Itu adalah satu pengalaman yang betul-betul berat ya. Dahsyat karena saya yakin bahwa kita harus kedepankan aspek kesehatannya dan untuk faktor pendorong dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membuka peluang bangkitnya ekonomi Indonesia adalah bagaimana kita memastikan aspek kesehatan ini kita betul-betul jalankan dan memastikan bahwa kurvanya kita landaikan dan kita bisa mengatasi sisi kesehatan dari COVID-19 ini. Itu dia, yang kita hadapi saat ini utamanya adalah krisis kesehatan yang berimbas kemana-mana. Apa sebenarnya yang dititipkan Presiden saat memberi Anda tugas sebagai Menteri? Kami semua pasti membayangkan Anda dititipi tugas untuk memutar kembali roda ekonomi di bidang pariwisata, tapi di sisi lain kita semua memang tengah berhadapan dengan pandemi yang hanya bisa diputus ketika orang tidak kemana-mana. Nah, apa yang dititipkan Pak Presiden saat memberi tugas Anda? Pak Presiden memberikan satu arahan sangat spesifik bahwa 1 tahun ke depan kita harus berbenah secara totalitas dari segi bagaimana kita menampilkan produk yang betul-betul kelas dunia dari 5 destinasi super prioritas. Yang ada di belakang saya ini adalah gambar-gambar yang sangat tentunya fenomenal dari 5 destinasi super prioritas ini, dari Danau Toba, Borobudur, Likupang di Sulawesi Utara, Labuan Bajo di NTT, dan juga Mandalika di NTB. Dan menurut saya ini arahan dari diskusi saya dengan Bapak Presiden bahwa 1 tahun ini selagi kita menyiapkan vaksin dan lain sebagainya berbenah 360 derajat. Kita lihat dari aspek ekonomi kreatifnya, dari calendar of events-nya, juga Bapak Presiden memberikan contoh bahwa kita harus sampai sedetail mungkin, sampai kulinernya, fashionnya, juga tari-tariannya, seni budayanya. Semua aspek berkaitan dengan 5 destinasi super prioritas ini siap dalam 1 tahun ke depan. Full dengan calendar of events, ada juga pastikan bahwa bukan hanya infrastrukturnya,
tapi seluruh aspek yang kita bisa tingkatkan sebagai produk unggulan kelas dunia yang kita miliki. Menarik apa yang Anda sampaikan. Anda bilang tadi dari perbincangan dengan Pak Presiden ada waktu setahun sembari menyiapkan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apakah artinya saat ini pemerintah sudah sampai pada titik pemahaman bahwa ketika ada pandemi ya jangan digenjot dulu pariwisatanya, sebaiknya digunakan untuk membenahi pariwisata itu sehingga nanti ketika pandemi sudah mereda baru kita genjot lagi. Seperti itu? Jelas sekali arahan Bapak Presiden dan juga Pak Wakil Presiden menambahkan bahwa COVID-19 ini aspek CHSE, cleanliness, healthy, juga safety dan environmental sustainability itu harus kita kedepankan. Jadi jelas bahwa yang didahulukan adalah aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Dan wisatawan domestik sebagai andalan sekarang harus mampu untuk mengadopsi protokol tersebut dengan ketat dan disiplin. Saya ini survivor, saya penyintas COVID-19. Saya tahu bahwa walaupun kita dengan hati-hati menerapkan protokol kesehatan yang disiplin, tapi kalau kansnya masih ada, ya. Ketahanan tubuh ya tetap saja bisa terjangkit COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, gimana kita bisa terus menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, tentunya kita perlu satu usaha yang kolosal ya dari seluruh sektor untuk memastikan bahwa kita mengatasi COVID-19, kita hadirkan ekonomi yang lebih baik buat rakyat, khususnya sektor pariwisata, membuka lapangan kerja juga di sektor ekonomi kreatif. Begini, Bung Sandi, jawaban terakhir ini malah justru membuat saya sedikit bingung. Jadi yang saat ini direncanakan oleh pemerintah sebenarnya apa? Apakah benar-benar dalam setahun ini lay low lebih dulu, tiarap lebih dulu, pariwisata kalaupun misalkan memang tidak bisa digenjot ya sudah, nanti kita berkonsentrasi di tahun selepas 2021. Atau sebenarnya seperti apa yang konkret? Sofi, saya ini mengurus kebetulan sudah menjadi pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Lapangan kerja yang hadir di sektor ini sekitar 30 juta lebih. Dan Bapak Presiden sangat mengerti bahwa hidup matinya puluhan juta masyarakat yang ada di sektor ini bergantung kepada regulasi dan signal yang kita berikan kepada masyarakat. Signal yang paling pertama adalah aspek kesehatannya adalah tidak bisa dinegosiasi. Kedua, jika aspek kesehatan itu sudah diaplikasikan, tentunya kita harus bidik dengan strategi yang targeted dan segmented, sehingga di dalam koridor tersebut, mau disebut travel bubble, mau disebut green zone dan lain sebagainya, kita bisa memastikan bahwa puluhan juta masyarakat yang bergantung di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa kita prioritaskan, bisa kita selamatkan, dan bukan hanya, seperti saya bilang, bukan hanya bertahan, tapi justru bisa menangkap peluang berbenah untuk bisa menjadi pemenang ke depan. Oke, ini kan pernyataan Anda terus terang kalau untuk saya kalau benar memang pemerintah spesifik menyatakan bahwa tahun ini kita berbenah dulu untuk kemudian mengejut pariwisata di tahun depan, itu merupakan kalau buat saya pribadi jadi angin segar. Karena selama ini kan pemerintah dikritik karena sejak awal ketika negara-negara lain mulai melaporkan adanya warganya yang terkena COVID-19, kita malah justru obral harga tiket, kemudian mendorong untuk berpariwisata. Jadi strategi itu tidak digunakan lagi ya, Bung Sandi? Kita pastikan bahwa COVID-19 ini harus kita atasi dengan tentunya bauran kebijakan. Saya sekali lagi mengulang kembali Mbak Sofi bahwa saya baru saja sembuh dari COVID-19. Dan ini jangan main-main. COVID-19 ini merupakan satu ujian bagi kita. Tapi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini tidak bisa diam saja. Mereka harus berinovasi. Apakah produk-produk yang bisa dijual tentunya dalam konteks saat pandemi sekarang. Kedua adalah adaptasi. Mereka beradaptasi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin. Dan kalau kita bisa menciptakan satu program seperti yang kita lihat, travel bubble, yang sudah mendapatkan endorsement,
ahli-ahli seperti Profesor Hasbullah Tabrani yang sangat mengerti untuk kesehatan masyarakat menyatakan oke San, jalan seperti ini. Dan kalau pemerintah di sisi kesehatan sudah menyatakan oke, kita harus memberikan satu 100% secara totalitas mendorong supaya kantong masyarakat. Saya baru ditelepon sama Pak Suharto Monoarfa dari tentunya Bapak Menteri Kepala Bappenas, nyatakan berkurangnya jam kerja di sektor pariwisata ini sudah lebih dari 60%. Jadi yang biasanya bekerja, jadi mungkin angka PHK-nya tidak terlihat, tapi karena mereka dirumahkan, mereka tidak punya penghasilan, mereka akhirnya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki mata pencarian, biaya hidup yang tinggi, mereka akhirnya terpuruk secara ekonomi. Nah ini yang harus kita berikan satu kolaborasi. Saya sudah bicara sama Bu Risma kemarin, Bu, saya minta alokasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, beliau sudah menyanggupi. Saya bicara sama Pak Lutfi untuk Menteri Perdagangan, bagaimana caranya diberikan keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha lokal, UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya minta Pak Bahlil di Menteri Investasi untuk memberikan insentif bagi sektor ini, dan juga buat Pak Erik yang keleluasaannya adalah memiliki neraca dan likuiditas untuk membantu sektor yang sangat-sangat strategis ini menurut saya. Oke, Bu Sandi begini. Ini itu tadi yang Anda jelaskan adalah gambaran untuk jangka panjang dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 yang kayaknya masih akan lumayan panjang karena vaksinasi kan tidak mungkin selesai dalam waktu yang cepat begitu. Pun kita masih menunggu vaksinnya siap dulu. Tapi begini, terakhir kali liburan panjang itu adalah akhir bulan Oktober, waktu itu Maulid Nabi, ada long weekend. Dan benar-benar terbukti 2 pekan sesudah long weekend, angka kasusnya melonjak. Dan ini sudah disampaikan juga sejumlah gubernur. Saya ingat yang paling keras waktu itu adalah Kang Emil, Ridwan Kamil dari Jawa Barat, yang meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang apakah manfaat liburan itu sebanding dengan risiko penularan COVID-19. Kalau ini kemarin kita lihat sebelum Natal, bahkan bandara penuh. Tes antigen saja sampai mengantre sampai ribuan orang. Dan Natal saat ini kita rayakan, tapi masih akan ada 1 minggu lagi sampai dengan tahun baru. Apa kira-kira strategi konkret supaya memastikan bahwa tidak ada pelonjakan sesudah liburan tahun baru? Protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Ini terdengar klise, tapi akan berulang kali saya katakan bahwa kita mesti lebih putih daripada putih, lebih jernih daripada jernih, memberikan satu pesan kepada masyarakat. Saya kemarin mengantar anak saya dan istri saya yang menemui anak-anak saya yang ada di luar. Saya lihat banyak yang bepergian ke luar negeri. Saya tanya ke Dubai, ke lain tempat juga. Mereka berangkat ke sana tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan itu bisa dijalankan dengan baik kalau kita memiliki satu kesamaan pandang dan satu implementasi daripada regulasi. Dan sekarang pemerintah sudah menerapkan regulasi tersebut, kita harus awasi. Saya sendiri besok akan ke Bali. Insya Allah saya bisa duduk dengan Pak Gubernur, Pak Bupati di sana, dan seluruh pemangku kepentingan. Kita pastikan jangan karena liburan akhir tahun ini dan Bali menjadi tujuan destinasi, nanti angkanya juga melonjak. Sekarang aja di DKI hari ini kita mendapatkan angka yang melonjak di DKI sudah tembus 2.000. Jadi ini sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan. Jadi kembali lagi kedisiplinan kita sebelum datangnya vaksin yang paling jitu itu yang ada di diri kita sendiri. Yaitu kita pastikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Begini Bung Sandi, yang selama ini dikeluhkan oleh para pegiat kesehatan masyarakat adalah bahwa pemerintah sangat fokus pada meminta masyarakat, seolah meminta masyarakat bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri dengan menerapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan masker. Tapi di sisi lain ada kekurangan di pemerintah sendiri, khususnya di 3T, testing, tracing, treatment, tapi juga soal kebijakan-kebijakan yang secara sosiologis dan psikologis sebenarnya membiarkan masyarakat untuk beredar. Nah,
Bagaimana kemudian memastikan ini tidak hanya masyarakat yang taat pada disiplin protokol kesehatan, tapi juga pemerintah menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa kebijakannya tidak kontradiktif dengan penanganan pandemi COVID-19. Disinilah yang saya sebutkan sebagai aspek kolaborasi dan kerja kolosal melibatkan lintas sektor dan lintas entitas. Bahwa kita harus tingkatkan 3T, kita harus juga pastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang disampaikan dan pesan-pesan, baik pesan yang tersurat maupun tersirat itu jelas bahwa kita utamakan aspek kesehatan, aspek pemulihan dari COVID-19. Kita lihat sendiri apa yang terjadi di Inggris dengan varian baru, kita bisa lihat sendiri dengan melonjaknya kasus di beberapa negara lain yang sudah memasuki gelombang kedua atau gelombang ketiga. Nah, oleh karena itu, tapi kita juga bisa melihat contoh-contoh sukses seperti di beberapa negara lain juga yang sekarang bisa mengatasi tentunya dengan aspek kedisiplinan tadi. Dan kita juga pastikan selain daripada aspek kedisiplinan tersebut, kita tidak semuanya bebankan kepada masyarakat, tapi semua berkolaborasi. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, saintis, para ahli, itu kita singkirkan dululah perbedaan. Oke. Jadi ini ada komitmen untuk selalu bekerja sama dengan mendengarkan para ahli ya? 100%. Tapi begini. Saya sendiri mengalami begitu berat menghadap COVID-19. Bung Sandi, terakhir begini, yang sebenarnya ketika kebijakan pemerintahnya komprehensif dan strateginya benar-benar baik, memang pada akhirnya masyarakat juga dengan sendirinya akan terbentuk kesadaran untuk disiplin 3M. Tapi bukan saja hanya masyarakat sebagai wisatawan, tapi juga pengelola tempat-tempat wisata. Saya hendak bercerita bahwa beberapa hari yang lalu saya terpaksa masuk ke sebuah hotel bintang 5 di DKI Jakarta. Besar sekali hotelnya, punya ruangan outdoor yang sangat luas yang menurut para ahli justru paling aman kalau kemudian masyarakat hendak berkumpul atau makan begitu di ruangan yang di outdoor begitu. Tapi oleh hotel ini tidak digunakan. Memaksa para orang-orang yang menginap di situ untuk makan di dalam ruangan tertutup. Dalam kondisi hotel memang benar-benar tertutup dan pegawai hotel pun tidak 100% disiplin terhadap protokol kesehatan. Apa bentuk pengawasan pemerintah terhadap yang seperti ini? Ya, tentunya saya juga perlu cerita. Nanti mungkin para ahli yang bisa juga memberikan pendapatnya bahwa salah satu yang paling berbahaya dalam penularan COVID-19 ini pada saat kita makan. Pada saat kita makan ini kita membuka masker, dan saya meyakini saya mungkin terkena COVID-19 ini pada saat saya makan atau pada saat saya turun daya tahan tubuh saya. Nah, oleh karena itu kita harus mengajak semua pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berinovasi. Berinovasi dari segi apa yang oleh para ahli diberikan satu pendapat bahwa ini lebih aman. Dan tentunya kita butuh juga partisipasi masyarakat. Tolong di tweet, tolong di Instagram, tolong di TikTok kan, sehingga kami bisa melihat dan kita langsung bisa memberikan masukan dengan bentuk kolaborasi. Karena ini adalah saat yang sangat berat juga buat industri perhotelan. Mereka turun sekali pendapatannya, pegawainya banyak dirumahkan. Jadi kita bilang oke, boleh melakukan ini dan berdasarkan masukan daripada para ahli, para dokter yang hebat-hebat itu adalah begini loh caranya yang baik. Oleh karena itu kita menerapkan CHSE tersebut yang mulai kita harapkan juga malam ini Kompas bisa mensosialisasikan, menginternalisasikan konsep CHSE ini dan kita akan gercep, kita akan gerak cepat. Saya ingin ada satu bukti atau quick win dalam 30 hari ini. Mudah-mudahan saya berdoa liburan Natal dan Tahun Baru ini tidak membawa lonjakan signifikan bagi COVID-19.
quick win itu memang yang betul-betul kita butuhkan saat ini karena pandeminya sudah 9 bulan, seolah nggak kemana-mana selama ini 9 bulan sudah berkutat dengan pandemi. Sandiaga Uno, terima kasih Menteri Perekonomian dan Pariwisata, Menparekraf, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Kompas TV, sehat terus. Thank you.